Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke anak-anak ya. Jadi hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran daring IPS seperti yang kalian ketahui sekarang kondisinya pandemi. Jadi proses pembelajarannya kita laksanakan secara daring. Untuk mulai pembelajaran ini nanti salah satu dari kalian menyiapkan, nanti Mas Sandi menyiapkan teman-temannya agar proses pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik. Silakan Mas Sandi, siap-siap. Sebelum memulai pembelajaran, silahkan kita berdoa dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke anak-anak, bagaimana kabarnya kalian? Mas Sandi? Alhamdulillah sehat. Mbak Amanda kabarnya bagaimana? Mbak Hana, gimana kabarnya Mbak Hana? Mbak Hana? Alhamdulillah baik, Kak. Mbak Andin, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Iya. Mas Ringga, gimana kabarnya? Ya, jadi alhamdulillah kabarnya baik semua. Selalu bersyukur kita masih diberikan kesehatan sampai pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan ini. Selalu bersyukur karena kita masih diberi kesehatan. Gitu ya, anak-anak ya. Ya. Oke anak-anak, kita akan belajar mengenai benua Asia. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar terkait dengan letak astronomis, letak geografis benua Asia, nanti kita akan melanjutkan materinya ke materi yang lebih dalam lagi ya. Oke anak-anak, nanti kita membuka mic-nya pada saat bicara saja ya, biar suaranya tidak terganggu. Oke ya anak-anak ya. Jadi kalau kita kemarin sudah belajar terkait dengan letak, maka kita akan coba ya. Pak Guru pengen coba, kalian masih ingat apa enggak? Letak astronomis itu apa Mas An? Mbak Amanda mungkin tahu. Letak astronomis itu apa Mbak Amanda? Letak astronomis adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Oh, benar ya? Apa yang dikatakan Mbak Amanda itu benar, bahwa letak astronomis itu letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nah, letak astronomis benua Asia itu di mana? Di mana Mas Andi? Letak astronomis benua Asia adalah 26 derajat ke timur, 170 derajat busur timur, dan 11 derajat lintang selatan, 80 derajat lintang utara. Tepat sekali ya anak-anak ya. Jadi ternyata kalian masih ingat pelajaran kemarin. Hari ini kita mau memperdalam terkait dengan letak benua Asia tersebut. Iklim apa saja yang ada di benua Asia terkait dengan letak astronomisnya. Saya Pak. Oh, Lingga. Oke, Lingga silakan Lingga. Ada. Di iklim di benua Asia tuh ada iklim tropis, subtropis, iklim sedang sama iklim dingin. Barannya. Kalau iklim tropis itu ada di benua Asia Selatan dan Asia Tenggara. Kalau subtropis itu dari kawasan Asia Timur. Kalau yang sedang dari Asia Timur, Jepang sampai mana ya? Korea kayaknya. Terus habis itu iklim dingin dari kawasan utara sampai negara bagian barat. Negara Rusia. Oh iya, terima kasih Mas Lingga. Bagus sekali ya. Hari ini Pak Guru mau melanjutkan materinya ya. Tunggu dulu Pak Guru tampilkan PPT-nya ya. Sudah. Oke ya, sudah tampak ya. Jadi hari ini kita mau belajar terkait dengan kesenjangan sosial yang terjadi di benua Asia. Kesenjangan sosial ini merupakan masalah, ya kan? Masalah yang kita hadapi dan harus diselesaikan. Tujuan pembelajaran kita hari ini, gambaran besarnya dari materi ini, nanti kalian kan sudah tahu letak, gitu kan? Letak astronomis, letak geografis. Kemudian kalian sudah tahu di sini pembagian region ya. Tadi kalian sudah menyebutkan ini, juga bisa menyebutkan letak astronomis, pembagian region. Seperti kita ketahui bersama, ada Asia Utara, Asia Tengah, Asia Barat, Asia Timur, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Nah, sebaran negara-negara di mana kita bisa kelompokkan nantinya akan jadi ada negara maju, ada negara berkembang, ada negara terbelakang. Nah,
pembelajarannya adalah permasalahan kesenjangan sosial, berarti nanti kita membandingkan negara maju dan negara terbelakang di benua Asia. Nah, kamu bisa lihat di situ kan, negara maju di situ ada Jepang, Hong Kong, Israel, Korea, itu kan. Kemudian negara terbelakang. Pak Guru tayangkan video sebentar. Ini negara Jepang ya, Nak ya. Kamu coba lihat gaya hidupnya di sana. Inilah potret kehidupan mewah orang kaya di Jepang. Itu potret kehidupan di negara Jepang. Nanti Pak Guru tampilkan lagi nih video nih. Ya, jadi tadi kalian sudah bisa melihat tayangan video. Kita lihat kehidupan di Jepang dan kehidupan di Timor Leste, di mana keduanya itu masih dalam satu benua, ya kan? Yaitu benua Asia. Tapi di situ kalian bisa lihat betapa jomplangnya kehidupan sosialnya. Mungkin tadi setelah Sandi melihat video tersebut, video kehidupan di negara yang maju dan negara yang terbelakang di Asia, itu mungkin perbandingannya adalah pekerjaan, terus ada kendaraan dan rumah-rumah mereka. Kalau di negara maju rumahnya mungkin besar-besar dan banyak gedung-gedung tinggi, sedangkan di negara yang terbelakang di Asia rumahnya terbuat dari dedaunan gitu atau bambu. Oh ya, bagus ya. Dari Dilihat. video dua di atas kan Iya. ada negara maju sama negara yang terbelakang. Ya. Kayak perbedaannya kalau negara yang maju mungkin ekonomi negaranya teratur, pemerintahan negaranya juga bagus. Terus kalau yang negara terbelakang mungkin pemerintahnya itu kayak nggak ada pemerintahannya kayak nggak teratur gitu. Terus ekonomi negaranya juga kurang. Oke, gitu ya. Nah, hari ini yang akan kita pelajari. Ada masalah di situ. Masalahnya apa? Masalahnya kesenjangan sosial, gitu kan? Nah, nanti Pak Guru kan sudah kasih referensi banyak kemarin di grup WA kalian, gitu kan? Referensi terkait dengan apa yang harus dibaca kalian di situ kan? Materi-materi yang terkait dengan ini. Nah, nanti mencari solusi agar permasalahan kesenjangan sosial itu dapat terselesaikan. Kira-kira dengan cara apa? Gitu kan? Ya? Jadi nanti kalian akan berdiskusi sebentar, kira-kira beberapa menit dengan teman. Nah, nanti kalian bisa melihat referensi yang ada. Bisa dari internet, bisa dari YouTube, bisa dari tayangan tadi ya. Pak Guru contohkan tadi link-linknya kan di situ sudah ada. Nanti kalian bisa lihat. Kemudian dijadikan referensi apa yang nanti menjadi tugas kalian yang akan Pak Guru bagikan ke tugas kalian. Gitu ya. Nah, oke. Mbak Andin ada Mbak Andin? Ada, Pak. Oke, nanti Mbak Andin kelompok 1 ya. Kemudian Mas Andi kelompok 2 ya. Mas Ringga jadi kelompok 3 ya. Mbak Hana nanti kelompok 4 dan sama Mbak Vika di sini. Masing-masing kelompok permasalahannya sudah Pak Guru sampaikan kan? Ya kan? Ya. Oke, kalau belum jelas sudah saya sampaikan di WA grup kan. Kelompok pertama ini Mbak Andin menganalisis keterkaitan antara keadaan alam dengan persebaran dan konsentrasi penduduk di benua Asia. Nanti kelompok yang kedua Mas Andi menganalisis keterkaitan antara iklim dengan kondisi sosial penduduk di benua Asia. Kelompok Iya, tiga Pak. Mas Ringga menganalisis penyebab kesenjangan sosial di negara-negara di benua Asia. Kemudian kelompok 4 Mbak Hana memberikan solusi nih agar kesenjangan sosial yang terjadi di negara maju dan belakang itu dapat teratasi. Nah, kalian silakan gunakan referensi yang ada, berdiskusi dengan teman-teman, gitu kan? Nanti Pak Guru kasih waktu kira-kira 5 menit cukup. Yang pertama, silakan tampil kelompoknya Mbak Andin. Hasil diskusinya bagaimana Mbak Andin? Silakan. Berdasarkan hasil diskusi saya dengan kelompok saya, keterkaitan antara keadaan alam dengan persebaran konsentrasi penduduk di benua Asia itu, keadaan alam di Asia merupakan keadaan yang padat dengan penduduk dengan rata-rata wilayah yang cukup luas. Oleh karena itu juga jadi tidak diherankan juga banyak pemukiman yang kumuh yang ada di Asia. Ditambah lagi dengan cuaca yang terik dan tropis yang membuat kepadatan penduduk ada di mana-mana. Di Asia ini masih terdapat banyak pepohonan dan hutan-hutan yang memperkaya keanekaragaman hayati. Persebaran hewan di daerah Asia ini juga mempengaruhi persebaran penduduk yang ada di Asia. Penduduk akan lebih suka tinggal di daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam hayatinya dibandingkan dengan daerah yang tandus. Maka oleh karena itu persebaran di suatu wilayah dengan wilayah lainnya itu akan berbeda. Dalam suatu wilayah akan terjadi kepadatan penduduk yang tinggi
tinggi, dan dalam suatu wilayah juga terdapat kepadatan penduduk yang lebih rendah. Bagus sekali ya teman-teman ya. Kasih tepuk tangan dong. Dari kelompok 2. Silakan Mas Sandi. Bisa ditayangkan PPT-nya. Ya, jadi sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi di kelompok 2 mengenai keterlibatan antara iklim dengan kondisi sosial penduduk di benua Asia. Penduduk Asia memiliki kualitas yang dapat dilihat dengan menggunakan ukuran Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan indikator HDI, ada negara yang memiliki HDI sangat tinggi seperti Jepang, Korea Selatan, Singapura, Brunei, Cina, dan Saudi Arabia. Ada negara yang memiliki HDI sedang seperti Indonesia, dan ada negara yang memiliki HDI rendah seperti Nepal dan Timor Leste. Nomor 3. Penyebab terjadinya kesenjangan sosial negara antara dua sisi, yaitu sisi negara yang maju sama yang terbelakang. Terjadinya kesenjangan sosial itu akibatnya tingginya pertumbuhan ekonomi yang tidak dibarengi dengan distribusi pendapatan yang merata, sehingga timbul kesenjangan sosial. Permasalahan pencapaian perdamaian di kawasan. Perdamaian menjadi penting karena bila terdapat konflik, hal ini akan mengancam stabilitas dan pembangunan sosial di kawasan. Juga terdapat tantangan dalam hal mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, serta keadilan lingkungan. Salah satu permasalahan yang penting dalam pembangunan sosial di Asia adalah ancaman gangguan teknologi atau teknologi disruption. Jadi kita sudah mengetahui penyebab kesenjangan sosial. Solusinya apa, Mbak Ana? Solusinya yaitu reorganisasi secara mendasar hubungan ekonomi, perdagangan, dan keuangan antara negara maju dan negara terbelakang. Peran negara maju adalah sebagai donatur atau investor besar bagi negara terbelakang yang membutuhkan dana yang besar. Pengembangan jaminan sosial dari Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Pentingnya gerakan sosial untuk mendorong agenda pembangunan sosial di negara-negara terbelakang di benua Asia agar dapat mencapai kemakmuran bersama. Kesimpulannya bagaimana, Mbak Pika? Kesimpulannya, kesenjangan sosial yang terjadi di negara-negara maju dan negara-negara terbelakang di benua Asia adalah perbedaan pertumbuhan ekonomi dan adanya konflik di beberapa negara di benua Asia, sehingga menyebabkan perbedaan IPM di negara-negara benua Asia yang berakibat timbulnya kesenjangan sosial, sehingga perlu dilakukan kolaborasi antara negara-negara maju dan negara-negara terbelakang di benua Asia agar dapat mencapai kemakmuran bersama. Siapa yang merefleksi dari pelajaran hari ini? Aku, Pak. Oh, Mas Liga. Proses pembelajaran sangat menyenangkan, sehingga kami pun tahu penyebab kesenjangan sosial yang terjadi di negara maju dan negara terbelakang di benua Asia, dan memberi solusi agar kesenjangan ini dapat diatasi sehingga dapat menumbuhkan kemakmuran bersama. Ya, menurut Sandi, setelah belajar hari ini, kita bisa mengetahui tentang pembagian benua dan mengetahui tentang negara-negara yang maju di Asia dan mengetahui negara-negara terbelakang di Asia. Nah, untuk tugas-tugasnya, nanti Pak Guru sudah share ke GCL. Nanti kalian mengerjakan tugas-tugas terkait dengan proses pembelajaran ini. Lihat LKPD-nya. Kemarin kan sudah Pak Guru share ya? Iya, nanti kalian kerjakan di situ sesuai dengan apa yang petunjuknya, gitu kan? Kerjakan, kemudian nanti dikumpulkan di Google Classroom sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan, gitu kan? Nah, oke. Nah, untuk ke depan pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai benua Amerika. Yang nanti biasa cari referensi yang banyak, harus tetap semangat belajar walaupun dalam masa pandemi, gitu ya. Ingat, tetap jaga protokol kesehatan. Masih ingat pesan Mama? 1, mencuci tangan. Oke, yang kedua, menggunakan masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Monggo Mak Sandi, kita berdoa. Ya Pak, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, semoga tadi yang kita belajar sama-sama bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan sekarang kita harus berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih anak-anak ya. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak.
Terima kasih, Pak.